memiliki rasa sensitif terhadap hal-hal gaib setelah mengalami kejadian mati suri. Saya memilih angka kelahiran nomor 14. Imelda, kelahiran bulan 3 tanggal 14, mengalami mati suri selama 3 hari 3 malam. Berkelana ke alam gaib membuatnya bisa melihat dan berkomunikasi dengan para arwah. Sosok keibuan yang timbul dalam dirinya membuat arwah kembar yang masih belia nyaman berada di sisinya. Karma apakah yang sedang dihadapi oleh Imelda? Pemirsa, ada Ibu Imelda di hadapan kami, lahir tanggal 14 bulan Maret. Halo Ibu. Iya, halo. Selamat malam, manis sekali senyumnya. Bahagiakah? Alhamdulillah. Lebih bahagia setelah mati suri? Iya. Sakit, Mas. Aku nggak kuat. Ayo Bu terus Bu ya. Tolong kakinya Ibu diangkat Bu. Tarik nafas. Iya. Terus Bu. Terus ya. Iya Bu. Iya terus. Ayo Bu, dikit lagi Bu. Iya Bu. Iya. Iya Bu, terus Bu kanan Bu. Iya. Bu, kok anak saya nggak nangis ya? Maaf Pak, bayinya tidak bisa bertahan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mel, aku mohon Mel, kamu jangan seperti ini. Aku udah pesenin mobil ya buat kita pergi berobat. Sudah sebulan sejak kematian anak kita. Tapi kenapa kamu kelihatan tambah parah ya, Mas? Waktu saat aku lagi sore-sore kumpul duduk sama kakak sama adik aku, tiba-tiba kayak ada sesuatu masuk ke dalam kepala aku gitu, berat gitu. Terus ya aku pingsan. Kalau kamu begini terus, Ibu tuh jadi sedih. Ayo ini diminum biar kamu semangat. Go. Iya Kak. Pokoknya kakak itu harus sembuh. Kasihan bapak sama ibu. Perjalanan kamu masih panjang. Kasihan suami kamu. Imelda hanya butuh waktu untuk mengikhlaskan anak kami saja, Pak. Iya, tapi dia harus bangkit, Wandi. Ya udah Bu, aku mau istirahat aja. Oh iya. Kak, kenapa Kak? Kenapa anak itu Pak? Mamaku masih hidup sampai sekarang bilang waktu email jatuh itu jantung dan urat nadi tidak ada, tapi masih pegang tasbih, dia masih bunyi tek 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 masih begitu. Almarhum papaku bilang dia masih hidup, cuma dia lagi dibawa jalan, kata papaku seperti itu. Mohon maaf Pak, tapi memang Ibu Imelda sudah meninggal. Tidak mungkin anak saya meninggal. Bapak, dengan dia meninggalkan. Maaf dok, bukan saya takabur. Insya Allah anak saya masih hidup dok. Ini memang berat Pak, tapi tanda-tanda di tubuhnya memang mengatakan Ibu Imelda sudah meninggal. Saya permisi, saya akan suruh petugas untuk mengurus jenazahnya. Perasaan aku pingsan, terus aku bangun,
ada 2 orang bersorban, 2 orang tuh megang ketek aku. Terus aku lihat ke sampingku, loh kok itu badanku. Kok aku berdiri di sebelah badanku sendiri gitu. Mas, Ibu, Bapak. Ya, aku pertama kali aku dibawa terbang dulu ke langit ke-7. Terus aku dibawa sholat tuh di tiap-tiap langit itu ada tingkatan-tingkatan ya gitu. Terus pakaian orang-orang itu juga berbeda dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh bajunya semua seragamnya beda. Ibu saksikan itu semua? Iya. Terus setelah dari langit terus aku dibawa ke lautan. Terus aku dibawa ke sebuah kerajaan. Ya aku dikatakan sama yang bawa aku ini kerajaan yang ada di dasar laut yang berkuasa ibu ini, kata beliau 2 ini. Oh, terus aku dibawa lagi ke suatu tempat, ini yang namanya neraka katanya. Oh, ini neraka ya. Aku lihat, oh begitu banyak orang yang berteriak apa. Terus sempat memang terlintas saat itu aku pernah dengar atau pernah cerita teman gitu. Aku pernah mati suri di neraka banyakan perempuan loh Mel katanya. Aku pikir itu cerita lu doang gitu kan. Tapi pada saat aku mengalami memang banyakan perempuan. Terus aku dibawa lagi ke suatu tempat, terus beliau yang berdua ini mengatakan ini namanya surga. Nah, memang aku juga melihat secara langsung surga itu masih sepi, tidak begitu banyak orang. Dan mereka yang ada di dalam situ memang berusia sekitar 20 tahun. Tidak ada tua, tidak ada muda. Terlihat muda semua. Iya, sama semua. Terus aku dibawa lagi ke suatu tempat, antara surga dan neraka tuh ada satu tempat lagi kata beliau-beliau ini tempat di mana orang-orang yang mati arwah-arwah penasaran atau bayi-bayi diaborsi ya tempatnya di sini kata. Ada lagi. Beliau itu seperti itu. Imelda, kami sudah mengajakmu berkeliling di alam surga dan neraka. Kami berharap kamu mau mengambil hikmah dalam perjalanan ini. Sekarang tolong izinkan aku kembali. Kamu akan kembali. Nanti suatu saat, kamu melakukan kebajikan dan bisa menolong semua orang. Lakukan kebajikan. Jangan pernah lalai beribadah. Sesungguhnya, manusia diciptakan untuk beribadah. Selalu ingatkanlah pesan kami itu. Baiklah. Itu apa itu? Apa yang terjadi dengan aku? Kenapa aku begini begini? Jangan-jangan Imelda masih hidup seperti yang Bapak bilang. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Ibu, Bapak, ini ada apaan sih? Kenapa aku pakai baju kayak gini, Bu? Kamu Imelda sebenarnya udah meninggal, makanya diberi pakaian seperti ini. Ini aku masih hidup. Gak mungkin. Gak mungkin Imelda hidup. Bapak sudah meninggal, nggak mungkin. Mas, sini Mas, pegang aku Mas. Aku masih hidup. Bu, bener Bu. Aku masih hidup, Bu. Imel masih hidup Bu. Iya masih Pak hidup. Imel masih hidup. Masih hidup. Alhamdulillah.
Berarti belum sempat dipocongkan ya, Bu? Belum. Ini setelah mati suri, Ibu? Iya. Setelah mati suri bisa melihat? Bisa melihat, bisa merasakan. Kenapa, Mas? Aku nggak tahu nih kenapa mesin mobilnya mati ya. Mas, bukannya ini daerah hutan terlarang? Nggak tahu. Udah deh, aku lebih baik cek mesinnya dulu deh. Imelda. 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 Sini. Imelda. 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 Sini. Siapa kalian? Jangan takut. Aku Saina. Aku Saila. Kenapa kalian manggil aku? Kita ingin berteman denganmu. Ya Mel, kita pulang. Astagfirullahaladzim, tunggu. Astagfirullahaladzim. Mel. Mel. Kan saya tanya, siapa nama kamu? Saina Sail. Mereka adalah kakak beradik? Iya. Maaf, yang dibunuh? Iya, jadi mereka pada usia 13 tahun, mereka di suatu hutan dan mereka dan dilempar mayatnya ke dalam sungai. Itu tangan kalian? Kenapa terikat kayak gitu? Ini bukan tali biasa, Imelda. Tali ini bersangkutan dengan kematian kita. Tali ini tidak bisa dilepaskan begitu saja. Maaf kalau aku udah membuat kalian marah. Sen, kamu ngomong sama siapa? Udah, ayo kita pulang yuk. Mobilnya udah nyala tuh, ayo. Iya, Mas. Itu hantu Saila dan Saina. Akhirnya kalian ketemu juga. Kalian gak akan bisa lari dari saya. Karena saya sudah membuka mata batin saya. Agar saya bisa melihat kalian. Imelda, anak kamu itu kan sudah lama meninggal. Sudah gak usah dipikirin. Mungkin kamu sama suami itu belum dipercaya punya anak. Loh, mau kemana toh? Kamu mau kemana Imelda? Jangan ngomong kok terus pergi. Apa sayang? Ya, kita main yuk. Yuk. Mau main apa? Oh, kita main ampar-ampar pisang aja ya. Yuk kita mulai yuk. Ampar. Dia ngomong-ngomong sendiri. Mainan sama siapa itu? Hah? Sepertinya kemasukan jin anak kita. Biar, nanti akan saya bawa ke orang pintar, Bu. Saya nggak setuju kalau Imelda mau dibawa ke orang pinter. Kenapa? Saya lebih baik bawa Imelda ke dokter. Saya yakin Imelda sedang depresi. Sudahlah. Nanti kami sama Imelda tolong bawa ke dukun ya. Itu pasti digangguin roh halus. Bukan depresi itu. Bunda, itu dukun palsu. Jangan ganggu bunda kami. Aduh, Bapak. Ada apa? Nggak tahu, Bapak. Pak, Bu,
Melda nggak apa-apa kok. Ngapain sih Melda dibawa ke sini? Dia dukun palsu, Bu. Bu, gimana nih? Dan saya merasakan di sini, tetapi ada sosok kuntilanak di sini yang selalu mengganggu dan selalu menghampiri kamu pada waktu-waktu tertentu. Itu teman aku. Kuntilanak? Teman? That's my friend. Alhamdulillah hari ini banyak pelanggan. Kok berat banget sih? Bu Imelda, itu ponakannya ya? Tumben dibawa. Iya, Bu. Iya. Oh, iya Bu. Kalian ya, kan Bunda udah bilang, jangan pernah napakin diri sembarangan. Maaf, Bunda. Assalamualaikum. Imelda. Imelda. Kok sepi ya, Pak? Iya ya. Jangan-jangan mereka pergi. Ketiduran kali. Pak, itu ayunan kok goyang-goyang sendiri sih? Angin kali. Biasa angin kencang lah. Tapi anginnya nggak begitu kencang kok, Pak. Coba sih. Iya ya. Iya tuh goyang sendiri. Imelda. Ini bukan makanan aku, Mas. Ini makanan teman-teman aku. Kok dibuang sih, Mas? Itu kan makanan teman-teman aku. Teman-teman kamu mana? Ada, Mas. Jangan! Ini suami aku! Mas, kamu nggak apa-apa, Mas? Mas! Kalian ini anak-anak nakal ya? Kalian sudah mengganggu suami aku. Aku nggak suka ya? Selalu mengganggu kesenangan kita. Kami ingin tinggal bersama. Kita selalu dikejar-kejar pembunuh. Dikejar? Kalian ini sudah mati tapi masih dikejar juga. Iya. Kita nggak tahu harus kemana lagi. Izinkan kami untuk menjadi anakmu. Kami senang berada di dekatmu. Baiklah, aku bersedia jadi ibu pengganti kalian. Tapi kalian harus janji ya. Kami berjanji, Bunda. Ina, kamu bisa nggak sih ngobrolnya udahan sama nggak tahu siapapun itu? Mas, kamu bisa nggak sih nggak usah marah-marah terus? Kamu ngomong apa? Coba kamu ulang. Coba ulang. Jangan! Mas! Mas! Lepasin! 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 Mau digunting model apa, Mbak? Bebas, yang penting bagus ya. Oke. Zaira! Jangan, Mbak. Nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Zaira! Jangan! Jangan! Aduh, mau ngapain sih kalian? Kami ingin ikut, Bunda. Kan Bunda udah bilang, kalau Bunda kerja itu kalian gak usah ngikut. Nanti kalian malah gangguin orang. Tapi kami pengen ikut, Bunda. Zaira, lepas.
ya. Ayo. Mas Bahar. Halo, Mas Bahar. Aku tadi ketemu sama orang yang merawat Saina dan Saila. Iya, Mas. Benar. Aduh. Ya, Mas ya. Oke. Bu, tahu nggak sih? Bu Imelda yang tukang salon itu. Iya. Kelakuannya aneh deh. Aneh gimana sih, Bu? Iya, saya lagi nyalon, Bu. Semprotannya jalan sendiri sampai basah saya, Bu. Astagfirullahaladzim. Yang bener itu bukan aneh, itu peliharaannya kali. Kayak pesugihan-pesugihan gitu. Supaya usahanya laris. Bisa jadi. Tuh. Ya Allah. Itu suaminya mau datang itu. Oh iya. Bu, arisan kemarin gimana? Keluar namanya. Orang sudah tahu kalau Imelda suka ngomong sendirian. Sebaiknya aku paksa dia aja supaya ngusir teman gaibnya. Hei, aku tahu ya kalian masih di sini. Keluar! Kenapa dia bisa bilang itu temennya? Oke, cukup dulu Roy. Ya, saya menggambarkan di sini rambutnya panjang banget dan darahnya dari leher sampai ke bawah. Ya. Mel, aku benar-benar nggak sanggup ngadepin kelakuan kuntilanak kayak suka iseng itu. Ya, namanya juga anak-anak, Mas. Wajar lah kalau mereka seperti itu. Setan! Si Mas Wandi kenapa? Saya datang ke sini mau minta tolong sama Mbah. Minta tolong apa? Saya mau bicara sama arwah kuntilanak kembar itu, Mbah. Supaya mereka datang kembali ke tempat saya. Dan mau menunjukkan di mana harta warisan dari orang tuanya. Kenapa harus mereka? Saya cuma tahu kunci berangkasnya, Mbah. Tapi saya nggak tahu di mana harta warisan itu disimpan. Cuma mereka berdua yang tahu, Mbah. Tunggu. Kenapa, Mbah? Kekuatan mereka sangat besar. Udah mati masih nyusahin aja. Kalau Bapak ingin menangkap mereka, saya ada cara. Saya akan buat mereka menangis dari gelisah. Kalian kenapa nangis terus? Apa aku berdoa ya? Supaya mereka bisa lebih tenang. Aduh, berisik banget sih. Mel? Ini ada apaan sih kok berisik banget? Apa jangan-jangan ini suara dari anak-anak gaib kamu ya yang lagi nangis? Mas, kenapa hawa rumah kita sekarang jadi dingin banget ya? Kok nggak tahu? Apa mungkin karena Saila dan Saina nangis terus ya, Mas? Nggak tahu. Pokoknya sejak mereka ada di sini, hawa rumah ini jadi nggak enak. Udah, aku mau pergi aja lah. Mas, maafin aku ya. Aku juga nggak tahu kenapa Saina dan Saila itu nangis terus, Mas. Maafin. Pokoknya aku akan maafin kamu kalau kamu bisa usir mereka dari rumah kita. Mas! Apa-apaan nih? Tolong! Saina. Ayo kita pulang, sayang. Gak mau. Sayang, kita pulang.
Enggak. Mau kabur kemana kamu? Mau lari kemana? Sayla. Ke sana. Ini akibat ulah dari anak-anak gaib kamu itu. Saila, kenapa kamu terpisah dari Saina? Kemana dia? Kakak ditangkap dan dibawa pergi sama Paman Bahar. Berani-beraninya dia membawa anakku. Tolong selamatkan kakak, Bunda. Iya, kamu tenang aja. Bunda akan jemput kakak kamu dan bawa dia pulang ke sini lagi. Kamu mau kemana? Mas, aku mau cari Saina. Gak usah biar mereka pergi dari rumah ini. Mereka cuma mendatangkan masalah buat kita. Udah biar aja mereka pergi. Gak bisa, Mas. Dia sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Lepasin, Mas! Bisa. Lepasin aja! Lepasin, Mas! Lepasin! Lepasin Bunda! Lepasin Bunda! Lepasin Bunda! Kalau Bunda ngobrol sama anak Bunda yang ini, pernah nggak sih keluarga lain kayak, itu kenapa sih dia ngomong sendiri gitu? Atau mereka sudah menerima keadaan Bunda? Alhamdulillah sih mereka sudah tahu ya, Kak Robi. Sebaiknya lepaskan dua-duanya, Imelda. Terus kita ini bikin pengajian untuk melepaskan arwah mereka itu ke dunianya. Aku setuju sama ibu. Jadi kamu nggak usah berurusan lagi sama mereka. Tapi Mas, aku udah menganggap mereka seperti anakku sendiri. Itu yang ibu nggak suka. Kamu kok selalu bergaul sama teman goibmu itu. Bunda harus tolongin Kak Saina. Ya kamu tenang ya sayang. Pokoknya Bunda pasti cari Kak Saina sampai dapat ya. Pokoknya Bunda harus tolongin. Iya sayang. Nanti Bunda tolong ya. Bapak nggak biarkan kamu bergaul sama kedua gadis gaib itu. Kamu harus tetap di sini. Tapi Pak, aku harus nolongin mereka. Sudahlah, kalian istirahat aja dulu. TV-nya nyala sendiri. Gak ada orang yang nyalain. Siapa ya? Udah, aku matiin aja. Saila, kamu mau apaan sih? Bunda harus tolongin Kak Saina. Iya, kamu tenang aja ya sayang. Bunda pasti cari Kak Saina. Enggak, kamu nggak boleh pergi. Kamu sadar gak sih Mel? Kalau kamu terus-terus begini, bisa dianggap orang gila. Pokoknya Bunda harus tolongin. Bunda minta maaf ya. Sepertinya Bunda nggak bisa nolong kalian. Pokoknya Bunda harus tolongin Kak Saina. Imel! Ini guna-guna orang yang memelihara dia, Mbak. Urusan kita biar cepat selesai, Mbak. Jangan! Saila yang mengetahuinya. Ternyata kamu berani datang ke sini, Imelda. Dari mana kamu tahu namaku? Saya sangat mudah untuk cari tahu nama kamu. Saya tahu suami kamu. Bahkan saya tahu kedua orang tua kamu. Mau apa kalian? Di mana harta warisan itu? Mau kemana kamu? Ini jadi sandraan kita. Supaya mereka tidak ngadu juga perkara Saina dan Saila ke polisi. Simel aku belum pulang ya. Tapi dia kemana ya?
Panggil Sela, suruh datang ke sini. Sela datang. Sela. Sela datang ke sini, Sela. 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 Bagaimana Pak? Sudah ada petunjuk mengenai pembunuhan anak-anak itu? Bentar Pak. Anda benar. Ada pembunuhan anak kembar di hutan terlarang 3 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang pelakunya belum ditemukan. Saya tahu Pak pembunuhnya. Dan pembunuhnya sekarang itu sedang menyekap istri saya. Anda yakin? Saya yakin Pak. Saya minta tolong Pak. Tolong selamatkan istri saya. Baik, kami akan menolong. Pak Ahmad? Siap. Ikut saya, kita langsung berangkat ke TKP. Siap. Ayo. Masih, mari Pak. Sela datang. Sela. Sela, di mana kotak warisan itu kamu simpan? Kasih tahu ke saya. Kotak warisan itu ada di halaman belakang rumah Bapak. Mami, kita akan jadi orang kaya, Mami. Yes. Jangan bergerak. Apa-apaan? Apa-apaan nih, Pak? Anda kami tangkap atas dugaan pembunuhan terhadap 2 anak kembar. Mami. Bapak, Mas. Mudah-mudahan hantu kuntilanak kembar itu sudah pergi dengan tenang ya. Iya Mas, aku juga udah lega karena orang yang suka ganggu mereka udah ditangkap polisi. Dan aku juga bersyukur kamu sudah boleh pulang dari rumah sakit. Mas, aku pamit ya, berangkat kerja dulu. Ya sudah, kamu hati-hati ya. Aku juga mau berangkat kerja kok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ya, kan Bunda udah bilang, kalian mending balik deh ke alam kalian. Tapi kami ingin bersama Bunda. Saila, alam kita berbeda. Kita nggak mungkin bersama. Bunda ikut kami sekarang. Bunda ikut kami. Ayo Bunda. Iya, yuk kita istirahat situ ya. Nah, tenang. Imer, kamu kenapa? Imer, kamu kenapa? Tolong! Tolong, Pak! Imer! Tenang! Imer, tenangkan diri kamu. Imer, kamu kenapa sih? Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Pak, ada apa, Pak? Panggil Ki Bambang. Istri saya kesurupan, Pak. Iya, Pak. Aduh. Kamu kenapa, Mel? Jangan pernah kalian rasuki Bunda lagi. Kalian sudah janjikan kalau kalian tidak akan pernah mengganggu urusan Bunda dan juga ibadah Bunda. Pak, ada apa ini, Pak? Ki, tadi istri saya kesurupan. Bapak tenang saja. Makhluknya sudah saya tangkap. Pak, tolong, Pak. Lepasin mereka, Pak. Tidak bisa. Makhluk ini sudah mengganggu dan meresahkan warga. Ki, kenapa Ki?
lagi, Ki? Kenapa? Mel, sebentar ya, aku mau panggil Ustadz dulu. Iya. Tolong! Tolong! Astagfirullahaladzim. Mas! Berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahu akbar. Alhamdulillah. Mas Budi, Mas Anto, maaf ya. Gara-gara saya, kalian jadi korban. Ya sudah, Anto. Pak Budi, kamu pulang aja. Hati-hati. Ya kalian mengganggu kami. Kamu tetap mengganggu kami. Kami akan hancurkan kalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uduhu sinatun wa la naum. Pak, Bu, saya sarankan kedua jasad ini kalau bisa dimakamkan secara wajar. Iya, Pak Ustadz. Bila Pak Ustadz, tempat Saila dan Saina dibunuh dan dibuang. Nauzubillah, zumma nauzubillah. Bertawakallah kepada Allah. Baiklah Ibu, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah agar saudari Saina dan Saila diterima di sisi Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Udah. Sayang, udah kamu jangan sedih begini dong. Aku sudah menganggap mereka seperti anakku sendiri, Mas. Iya, aku paham. Tapi tempat mereka kan bukan di sini. Jadi kamu harus ikhlas ya. Iya, Bu. Ibu harus mengikhlaskan. Iya, Pak Ustadz. Mari Pak Ustadz. Mari. Bunda, 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 Bunda. 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 Kami tidak mau pisah dari Bunda. Ya Bunda, kami sayang sama Bunda. Kami nggak mau pisah Bunda. Bunda juga sayang sama kalian. Tapi alam kita berbeda. Jadi kita nggak mungkin bersatu, sayang. Cuman ini Kak Roy, aku cuma meminta tolong sama Kak Roy, nggak perlu ditutup gitu, karena kan seperti Kak Roy ngomong tadi, semua ini terbuka gitu loh. Ketika kamu sudah mengalami mati suri, dan itu pintu gaib semuanya terbuka, dan saya merasa bahwa segala sesuatu yang ada di badan kamu tidak bisa ditutup lagi. Alhamdulillah Pak Ustadz, semenjak sekarang kita rajin beribadah, rajin sholat, alhamdulillah sekarang kita jadi lebih tenang Pak Ustadz. Itulah kuncinya, Ibu. Kita sebagai umat muslim janganlah pernah melupakan masalah sholat ataupun mengaji. Oh ya Pak Ustadz, rencananya minggu depan kita mau pindah ke rumah kontrakan. Kalau Pak Ustadz bisa sih,
kita maunya Pak Ustadz, ya sebelum kita pindah rumah, kita mau minta tolong sama Pak Ustadz supaya rumahnya dibersihin dulu. Ruqyah maksudnya? Iya. Insya Allah. Bapak silakan undang saya, insya Allah saya akan hadir. Alhamdulillah, ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ya sudah, kalau begitu saya akan pamit dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku ada kabar gembira. Kabar apa? Alhamdulillah, aku udah telat, Mas. Telat? Telat maksud kamu hamil? Iya, Mas. Ya Alhamdulillah, akhirnya kamu hamil. Kamu bener kan, gak bercanda kan? Beneran, Mas. Alhamdulillah, ya Allah. Anak itu perhiasan kehidupan dunia. Makanya jika kita diuji kehilangan seorang anak, jaminannya adalah surga apabila kita bersabar. Ikhlas itu seharusnya jadi kunci pertama di saat kita mendapat satu musibah. Kehadiran makhluk sepasang anak kembar gaib yang aku kira bisa mengobati rasa kehilanganku pada anakku, ternyata justru membuatku melupakan kodratnya yang tak harusnya ada di dunia ini. Saya juga ingin menyampaikan pesan dari kakek berjubah putih, bahwa kita harus terus menebarkan kebaikan dan tidak melupakan ibadah.